Lisan Teras Negeriku bersama dengan saya. Halo semuanya. Gue berguru, bukan menjadi guru, bukan berceramah, tapi mendengarkan ceramah. Ya selain inilah industri kan, Habib industri saya. Lucu banget lagi. Gue juga suka dengan sosoknya yang humanis, pendekatan yang dia lakukan terhadap perbedaan antar agama. Paling susah dakwah tuh di media apa sih? Band-band, nyanyi-nyanyi, ini tiba-tiba gue nasehatin. Habib Ja'far, Buset. saya adalah raja kalian. Lisan Teras Negeriku. Halo Sobat Negeriku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lisan Teras Negeriku bersama dengan saya, Abdan Al-Khairat, mas-mas dari Depok biasa. Dan juga sobat saya dong pastinya, pemuda tampan asal Ciputat yang juga gondrong tapi tidak nyopet, Nandika. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini dan Abdan pastinya menyapa para Lisan Teras Negeriku yang nonton. Selamat datang lagi di episode berikutnya. Dan ini menarik banget, Dik. Kenapa? Karena ini adalah sosok yang menurut saya duta toleransi Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Siapa sih Abdan? Ini adalah orang yang bikin konten bareng sama orang yang tidak beragama tapi bisa tetap seru dan toleran gitu loh. Raja podcast Indonesia. Waduh. Podcast Indonesia. Kalau gitu langsung saja. Deddy Corbuzier. Bukan. Anda belum disambut ya. Jangan ngomong dulu ya. Ada tabib pergi ke pasar. Cakep. Habib Ja'far. Pantunnya sungguh Panjang. sederhana ya. Dikira panjang ya Bib? Iya, gue kira. Siap tuh tadi. Iya, biasanya bukan orang Betawi, bukan orang Melayu tuh yang nggak cakap bikin pantun tuh. Lu dari mana aslinya? Kebetulan baru kepikiran tadi sih, Bib. Jadi kayak ya udahlah. Oh iya. Jangan ngomong gitu sih, ada keturunan Betawinya Mas. Oh iya, lu ada Betawinya? Malu juga jadinya saya. Oh. Jadinya. Tapi Habib insya Allah, alhamdulillah sehat-sehat aja ya. Sehat. Lu kayaknya Betawi yang udah tergusur ke Bekasi. Iya, ya. benar. Tapi tadi aku mau, sorry Dan, tadi Gimana, gua mau gimana? spill sedikit Bib sebelum kita obrolan di off cam, sebelum Habib Ja'far datang ke sini, Abdan tuh bilang, aduh Nan, gue starstruck banget nih ketemu Habib Ja'far gitu. Gila. Starstruck loh. Lu mesti tahu cuy. Kenapa? Wallpaper gua aja begini nih. Wih, Tuh. Bisa dilihat. Sering ngaji. Sering ngaji. Iya. Berapa menit yang lalu gantinya? Barusan banget. Tapi dia tipikal ini sih, mas-mas yang disukain cewek karena dengerin suara dia di radio biasanya. Oh, Pas Iya. ketemu langsung nyesel ya, Bib ya. Enggak. Masih banyak enggak. loh. Lebih ke kecewa aja. Tapi ya bener suara lo emang Iya ya. gitu. Suaranya Slim gitu. callable. Iya, enak. Tapi emang bener gitu ya Bib ya? Maksudnya di seluruh media, di FYP semuanya top of mind Habib itu ya Habib Ja'far. Betul. Semua berseliweran gitu Bib. Emang Iya. Bib, emang seberapa kaya Habib Ja'far sekarang gitu? Maaf udah nanya. Iya. Kebetulan gue tadi sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh dan kata Nabi Muhammad itu melebihi dunia dan seisinya. Jadi Masya Allah tabarakallah. udah oke lah. Ini akan penuh inspirasi sekali ya. Abis ini langsung tobat nanti kalau Tapi itu emang penting sih, Iya. kayak itu membuat mental lo udah kaya. Jadi Iya. ketika lo keluar rumah untuk bekerja, kalaupun nggak berhasil, lo nggak jadi kecewa, dan kalaupun lo berhasil, lo nggak jadi sombong sih. Luar biasa. Tapi ini merupakan podcast yang mungkin Habib juga masih meraba-raba sebenarnya Teras Negeriku tuh apa. Yang jelas orang-orang di sini yang kita interview tuh orang-orang yang hebat, Bib. Kayak kemarin Lauren Lee, dia akhirnya juara boxing. Beyond Oh, Combat. Nah makanya kita pengen tanya nih, kira-kira habis ini Habib mau ngajak fight siapa kira-kira? Bukan dong. Kenapa jadi gimmick? Iya, enggak itu kan Habib lain kan, Habib Nurmagomedov. Oh iya benar. Habib Nurmagomedov, benar. Kalau saya bukan itu, saya nggak ada K-nya tuh, Bukan saya K, langsung iya. Habib, nggak ada Iya. Habib gitu, nggak ada. Tapi seberapa sibuk Bib sekarang Bib itu Iya. rame banget kan, tadi abis dari sini juga ada kesibukan lain Iya. gitu. Iya. Besok juga ada syuting lagi. Yang bikin gua sibuk adalah karena gua mencoba menjaga kehadiran gua di majelis-majelis gitu. Oke. Jadi gua kan memposisikan diri gua memang sebagai seorang pendakwah. Selain dulunya gua juga penulis sampai sekarang, makanya gua masih rajin nulis buku, nulis artikel. Kemudian bahkan nanti ketika Paus Fransiskus
berkunjung ke Indonesia, gue termasuk salah seorang yang dimintai untuk menulis sambutan untuk Paus Fransiskus. Nah, begitu juga sebagai pendakwah, makanya gue selain podcast, kemudian ya selain inilah industri kan, Habib industri saya. Lucu banget lagi, Habib industri. Iya bener. Dan gue harus menjaga positioning gue sebagai pendakwa. Nah itu gue lakukan dengan misalnya setiap malam Jumat gue pengajian, gue berguru, bukan menjadi guru, bukan berceramah, tapi mendengarkan ceramah dari guru gue, diantaranya Habib Jindan, bin Jindan. Kemudian gue juga hadir acara-acara di pesantren, acara-acara kayak maulidan gitu. Nah itu yang bikin akhirnya terasa padat banget. Tadi bilang bakal bikin sambutan untuk nanti kedatangan Paus Fransiskus. Betul. Pertanyaannya, apakah Paus Fransiskus bakal diajak di konten login juga? Lebih ke problem bahasa kayaknya ya. Bahasa Inggris gue kan yes no doang. Tapi kalau seandainya gue bisa bahasa Inggris ya, gue pengen dan insya Allah ngusahain sih. Karena gue cukup excited karena gue pembaca pemikiran-pemikiran Paus Fransiskus. Gue baca banyak karya tentang Paus Fransiskus, kemudian gue juga suka dengan sosoknya yang humanis. Dia itu sangat humanis. Dan kemudian gue juga suka kepada pendekatan yang dia lakukan terhadap perbedaan antar agama. Bahkan pernah bersama Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib untuk menandatangani dokumen perdamaian mereka ini. Dan gue juga kayak Login itu kan platform podcast toleransi antar umat beragama yang cukup oke lah. 2 tahun kita jalan, tahun pertama kita 150 juta viewers, tahun kedua mungkin 250 juta viewers. Jadi masa Paus nggak ada. Ayo dong, iya. Kalau Paus nonton sekarang kira-kira ada kayak kan gue gak bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, diterjemahin sama Nandika ntar. Anda kira saya jago bahasa Inggris? Enggak juga. Ya ini nggak tiba-tiba Paus datang di Enggak ya. Kirain ini Pausnya sudah datang gitu. Loh ini kan emang podcast keren. Iya kan? Teras Negeri. Gila, gue selalu bukan cuma nonton. Gue cita-cita gue kalau punya anak gue namain Teras Negeriku. Waduh, berlebihan sekali ya. Mohon maaf. Saking gue ngefansnya dengan podcast ini, gue udah punya cita-cita itu sih. Oke, bos kita Mas Yasir catat ya. Kalau misalkan ternyata nggak namanya itu, tolong. Iya, tapi juga kalau ternyata cuma 1 episode nggak jadi sih. Langsung habis ini ada 12 episode lagi. Tapi paling deg-degan dakwah di mana sih, Bib? Maksudnya kan Habib Jafar kan biasa dakwah lewat di media, terus ada yang offline juga. Kalau misalkan Habib Jafar kan intoleransinya kan tinggi banget ya. Toleransinya tinggi banget kan. Dan bisa dibilang Gen Z juga dengerin Habib Jafar lagi. Iya. Paling susah dakwah tuh di media apa sih, Bib? Gue sebenarnya mengalami berbagai platform dakwah yang berbeda-beda. Gue pernah dakwah di rumah sakit. Pernah diundang rumah sakit itu untuk ngisi dakwah. Kemudian itu berarti pendengarnya pasien, dokter segala enggak, ya dokter dan perawat. Pasien enggak dong, dia tidur dong. Iya, denger ya. Nah, terus yang kedua gue pernah di Banyuwangi, Jawa Timur diundang untuk dakwah di pinggir pantai untuk pembukaan salah satu destinasi wisata pantai di sana. Kan biasanya band-band, nyanyi-nyanyi, ini tiba-tiba gue nasehatin. Mungkin karena waktu itu ini ya lagi rame-rame banjir atau itu dia takut pantainya gimana nih, mending undang Habib nih kayaknya. Itu kemudian gue pernah dakwah di gunung. Di gunung undangan mana? Iya, di bukan gunung sih, jadi di daerah Bogor, kemudian naik dulu setengah jam atau 1 jam, kemudian mereka di sana bikin acara. Itu dingin banget, keren banget sampai kabut gitu. Camping gitu berarti ya? Iya, camping gitu. Jadi mereka nginep, gue juga tentu tidak dong gue pulang. Enggak, cuman itu dakwah. Tapi bahkan gue kan pernah ada fasenya dakwah ke pemuda tersesat. Beberapa tahun dulu. Itu menarik sih. Iya, jawabin pertanyaan-pertanyaan tersesat. Kenapa sih nggak dilanjutin kontennya?
Ya kalau pengen kontennya panjang, Anda nonton Tersanjung tuh. Tersanjung 16 tuh kan. Anda nonton TV, jangan nonton YouTube Anda. Seriesnya nggak kelar-kelar. Seriesnya nggak kelar-kelar. Tapi yang paling bikin gue bingung itu ketika gue diminta dakwah di depan para gamers. Gamers di dakwah. Jadi ada satu platform game ngadain lomba game se-Indonesia. Wow. Itu yang hadir ribuan. Seinget gue di GCC Senayan. Terus gue suruh datang dakwah. Mereka nih lagi pada main game. Mereka juga gue gak expect bahwa mereka kenal gue. Oke. Jadi gue, wah ini gue mau ngomong apa? Terus gue mau gimana? Awkward atau enggak dan lain sebagainya. Tapi pas masuk, Habib Jafar, buset, kayak lagi turnamen ya. Iya, gue langsung kan dari minder langsung, saya adalah raja kalian. Langsung jadi sombong. Jadi itu bingung gue, mau ngomongin apa gitu. Kebayang. Tapi alhamdulillah aman sih waktu itu. Bagaimana gue ngingetin agar main game gak apa-apa, tapi ibadah, belajar dan bekerja tetap yang utama. Gokil, keren banget. Maksudnya biasanya kan orang-orang apalagi di usia saya waktu masih agak lebih muda dikit ya. Iya. Gue tuh ngerasa kayak agama tuh suatu hal yang berat, apa segala macem. Apa sih yang bikin lo Bib sebagai orang yang akhirnya bisa terjun kemana-mana gitu, fluid kemana-mana? Iya, gue kurang jauh mainan gue sama Onat. Iya, betul. Onat tuh tipikal orang yang kalau ketemu tuh gampang akrab. Onat. Coki. Dulu sama Coki. Iya. Kemudian sama lintas agama. Betul. Terus lintas generasi juga. Bahkan gue di mana ya, Balikpapan kayaknya pernah ceramah di depan ribuan ibu-ibu. Oke. Itu acara cuman buat ibu-ibu. Gue mikir mau ngomong apa nih gue. Jadi udah mengalami berbagai medan, dan bagi gue yang bikin gue bisa melakukan itu adalah utamanya ayah gue. Oke. Karena dulu pas gue kecil, ayah gue tuh ngomong pas nonton TV, ini artis-artis ini baik sebenarnya. Cuman dia tidak dipapar dengan penjelasan agama yang tepat. Oke. Yang tepat itu artinya deliverynya enak, kemudian kontennya juga yang ringan-ringan dan lain sebagainya. Dan gue percaya sama omongan itu lantaran ayah gue selama kurang lebih 30-40 tahun menjadi pimpinan satu lembaga pendidikan dakwah dan sosial budaya di kampung. Jadi dia itu udah ngadepin puluhan ribu murid dan wali murid, sehingga relatif bisa ngeliat tuh dari sikapnya, dari wajahnya. Makanya gue kayaknya bener deh. Hingga kemudian akhirnya kalau kata Habib Ali Jufri, gue bersyukur karena gue belajar Islam dari mulut yang Islami. Nah, bagi gue bukan hanya message-nya, tapi juga messengernya, penyampainya itu menjadi penting. Karena itu gue kemudian ya belajar lah cara menyampaikan dakwah gue yang oke, dan itu terus bertumbuh. Misalnya melalui komedi, gue pakai komedi, jokes dan lain sebagainya untuk mendelivery dakwah gue. Makanya kalau ada orang bilang, agama kok dibercandain sih? Bukan membercandakan agama, kita mengagamakan canda. Memasukkan nilai-nilai agama melalui canda. Okay. Kadang gue juga sama musik. Itu terinspirasi dari Cak Nun, MH Ainun Najib tuh. Jadi kolaborasi antara musisi dan gue yang dakwah. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Enggak. Musik yang haram tuh suara seindah apapun tapi digunakan untuk ngata-ngatain orang lain. Iya, benar. Sama belajar juga gimana kalau platform ini, platform itu, cara penyesuaiannya gimana. Tapi yang jelas itu sih gue mendapat keberuntungan karena gue bisa belajar sembari gue berdakwah. Bukan belajar dulu, tapi sembari gue berdakwah, tongkrongan gue semakin luas, akhirnya gue belajar lah. Dan juga belajar algoritma, belajar algoritma, belajar tren. Dulu udah di pesantren, sekarang tren doang yang dipelajari. Pesannya udah selesai dulu. Pesannya tetap ada. Tetap ada. Kemudian juga belajar editing, musik. Iya. Edit juga, Bib? Iya. Jadi
walaupun gue bukan yang mengeksekusi ya, sekarang udah ada tim, tapi gue yang bilang, ini diginiin, ini diginiin. Ngerti teknisnya lah paling nggak. Iya, ngerti teknisnya. Jadi paling nggak akhirnya ya. Jadi Habib itu maunya disebut sebagai apa nih? Habib kah, pendakwah, konten kreator, artis, semuanya bisa, stand up komedian, apa dia Bib? Gue bukan stand up komedi, gue stand up religi. Itu dia yang betul-betul. Itu dia. Disebutnya tetap kalau gue sih pendakwah ya. Pendakwah. Cuman platformnya dulu melalui tulisan, kemudian sekarang melalui YouTube, kemudian melalui medsos, melalui komedi, melalui apapun. Jadi platformnya aja yang beda-beda. Tapi dari dulu ya gue pendakwah aja sih. Dulu gue sempet ngikutin Pemuda Tersesat, ada pertanyaan yang bilang, Bib boleh nggak sih mengkorbankan cita sebagai jalan akhirat? Masih ada nggak pertanyaan-pertanyaan gitu muncul ke message-nya Habib kira-kira? Dulu sebelum login itu masih. Tapi seiring dengan login kan gue sajikan gaya baru gue dalam berdakwah. Sekarang mungkin lebih masih ada tapi udah ketindih sama orang-orang yang lebih ke-trigger dengan login. Tapi emang itu yang gue inginkan, gue ingin jejak dakwah gue itu menjadi legacy gitu. Tadi gue juga sempat story itu tadi, mau podcast sama Habib Jafar, yang mau nanya reply story-nya atau DM. Gue sebutin nih, tadi kan ngomongin tentang pertanyaan kan, dari M. Fadila Afif nih. Bib, kalau kita main TikTok nih Bib, terus lewat ada cewek-cewek joget-joget, terus itu dosa nggak Bib? Terus kalau kita nggak sengaja nonton, sebaiknya gimana Bib? Kalau nggak sengaja nonton tapi langsung di scroll nggak dosa, karena itu di luar kuasa kita. Sama kayak lu ngelihat cewek lewat di depan lu, kalau lu langsung memalingkan nggak dosa. Pas ngelihat tuh rezeki aja kan, bukan niat kita, di luar kuasa kita. Biasanya dibilang asalkan gak satu kedipan oke. Cuman masalahnya kan orang gak berkedip terus tuh pas orang lewat tuh kan. Nah jadi sama juga platform digital tuh cuman geser aja. Kalau lo langsung scroll nggak ada masalah. Tapi kalau lo tetap di sana itu baru jadi masalah. Apalagi giliran cewek joget-joget gak lo scroll, giliran ada FYP gua dakwah lo scroll. Itu kayaknya lo langsung di scroll dari daftar orang masuk surga deh. Apalagi pas ngelihat gua dakwah, astagfirullah gitu. Dianggap mengganggu nafsu dia yang sedang membuncah tuh. Bener-bener tuh, dengerin tuh ya Fadil, dengerin tuh. Nih ada lagi nih Bib, dari Unggul Satrio. Kalau sholat Jumat kan dihitung langkahnya Bib. Tapi kalau gua naik motor gimana? Dihitung per kilometernya kah atau gimana? Perputaran bal. Oh gitu? Satu putaran ban. Atau kayak taksi itu kan per argonya ada argonya. Tapi intinya sih itu menjelaskan bahwa semakin besar effort lu menuju kebaikan, dalam hal ini menuju masjid, maka semakin besar pahalanya. Jadi bukan berarti wah kalau pakai mobil nggak dihitung, tetap dihitung karena itu sebenarnya majazi, analogi aja, metafor aja. Intinya sih semakin lo effort kepada sesuatu, maka semakin gede janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kalau jalan kaki bakal lebih gede. Dari situ ya. Kakinya juga sih lebih gede kalau jalan kaki. Lebih pegel ya jatuhnya. Iya, kalau jauh ya. Ada yang nanya. Lagi yang nanya? Ada. Bib, kalau misalkan gambar itu haram, kenapa foto spanduk pengajian banyak foto ustadznya? Iya. Oke. Sebenarnya gambar itu diharamkan karena dulu itu gambar identik dengan berhala. Kita nyembah berhala. Gitu. Betul. Awalnya gitu ya. Betul. Dan makanya ketika gambar itu digunakan sebagai satu instrumen untuk promosi, baik itu kerja apalagi dakwah, dan ketika gambar itu diposisikan sebagai satu karya seni, maka dikatakan Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai segala sesuatu yang indah. Karena dia kan bagian dari ini ya, asisten rumah tangga ya. ART, art kan. Saya pikir apa ya, kenapa tahu asisten rumah tangga? Iya, art, dia kan bagian dari asisten rumah tangga. Ada lagi. Kalau misalkan ngomongin soal gambar ya seenggaknya untuk media publikasi, informasi cukup lah ya. Iya, kecuali lo sembah tuh gambar. Itu nggak boleh karena kan berhala awalnya. Iya, dan sampai sekarang sebenarnya pemberhalaan terhadap gambar kan
masih ada kan, misalnya kita ngefans kepada pemain bola atau penyanyi tertentu, kemudian dengan itu akhirnya kita meninggalkan kewajiban kita, baik sebagai anak bangsa, sebagai orang yang beragama atau sebagai pekerja, atau kita jadi marah kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada saudara kita, teman kita lantaran urusan ngefanan kita kepada satu gambar dari artis tertentu atau pemain bola tertentu gitu. Kadang ada yang kayak gitu juga sampai lebay banget kan. Iya. Bisa ada aja gitu ada orang kayak gitu. Ada. Gua aja mengalami fase itu dulu pas kecil. Bagaimana gua nyuri rel tuh. Untuk pas kecil banget tuh untuk beli kaos bola asli Gianluigi Buffon karena gua ngefans. Sebentar. Tutorial nyuri rel tuh gimana, Bib, sebenarnya, Bib? Apakah dicabut satu-satu relnya apa gimana? Iya, berhubung ini podcast edukasi ya. Jadi janganlah ya. Janganlah deh ya. Tapi tuh ngebayangin jadi lucu banget Habib Jafar. Iya zaman dulu karena kan gua Madura swasta. Gua kan orang yang budayanya Madura tapi lahir di Jawa Timur bukan di Pulau Madura dan waktu itu tuh masih bisa lah melakukan hal begitu dan itu dilakukan ya karena kekonyolan masa kecil sih. Iya. Ada lagi terakhir coba apa? Assalamualaikum Habib Jafar, saya mau tanya. Di Islam itu kan mengelus kepala anak yatim dapat pahala. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misal saya elus kepala saya sendiri, saya dapat pahala nggak? Kemungkinan enggak. Ini tipikal pertanyaan pemuda tersesat yang nggak penting sekali. Bener ya, nggak penting ya. Emang nggak penting sebenarnya penting-penting aja sih sebenarnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang karena muncul dari keresahan, kejernihan pikiran. Betul. Akhirnya dia mungkin bahkan niatnya bercanda atau niatnya nanya aja dan terlihat konyol. Tapi sebenarnya itu pembahasan yang mendalam. Misalnya ada yang pernah nanya ke gua, Bib, kalau pahala dan dosa 50-50, apakah extra time di dunia? Nah itu dibahas dalam satu surat, bahkan menjadi nama surat, Suratul A'raf itu dalam Al-Quran, membahas tentang orang-orang yang 50-50 pahala dan dosanya. Akhirnya ditangguhkan di Bukit Al-A'raf hingga kemudian semua orang pada masuk surga dan masuk neraka, baru dia dimasukkan ke surga karena rahmat Allah. Begitu juga soal tadi tuh, anak yatim. Anak yatim. Kepala anak yatim. Nah, orang sering bilang, Bib, gue yatim. Enggak, yatim itu sebutan untuk yang belum balik. Balik itu ukurannya kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Tapi kalau lebih dari 13 tahun atau 14 tahun belum mimpi basah atau haid udah termasuk balik. Atau kalau belum 9 tahun udah mimpi basah atau haid berarti belum balik. Jadi anak yatim itu bukan semua orang yang ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya, atau keduanya. Tapi yang ditinggalkan dalam keadaan dia belum dewasa, belum balik. Dan mengelus kepalanya memang pahala. Makanya bayangin tuh kalau nyampoin. Ngelus doang pahala tuh. Ini adalah bukti pertanyaan-pertanyaan ini penting bagi kameramen dan juga kru di luar sana tuh yang dia ketawa. Iya, dia excited ternyata. Dan Anda jangan self proclaim sebagai anak yatim ya. Betul. Ternyata ada batas umurnya gitu. Tapi menarik banget, maksudnya akhirnya kehadiran Habib pun dari awal juga kita udah bilang kalau misalkan beliau adalah duta toleransi. Itu dia. Karena memang makin kesini makin banyak ya pihak-pihak yang ujung-ujungnya menjadi sosok radikal. Nggak cuma sekedar di bidang-bidang kepercayaan keyakinan aja, tapi juga ngefans inilah, ngefans itu segala macam. Lah, jangankan itu. Gua aja pernah nge-share kalau gua makan bubur gak diaduk, itu ada yang ngata-ngatain. Yang bener, Bib. Makan bubur aja kok gak diaduk katanya. Soal makan bubur diaduk atau gak diaduk. Makan nasi Padang pakai sendok atau pakai tangan. Orang tuh bisa bertengkar. Bahkan ya, nih ini lo bisa carilah beritanya. Di luar Jawa waktu itu ada dua kelompok yang akhirnya bertengkar karena ada satu orang dari satu kelompok dan satu orang dari kelompok yang lain ketemu di pom bensin. Itu lihat-lihatan, Pak. Terus karena lihat-lihat, ngapain lu lihat-lihat? Lah lu yang ngapain? Dan akhirnya bertengkar nih dua kelompok. Lu bayangin nggak pernah ada orang bertengkar karena lihat-lihatan. Orang lihat-lihatan jatuh cinta dulu, Pak. Sekarang malah jatuh ke tangan nih, bukan ke hati. Nah, gue ngebayangin jangan-jangan nextnya beberapa tahun ke depan orang bertengkar karena ngapain lo nafas? Waduh. Ngikutin gue lo nafas. Lah, lo yang ngikutin aja bertengkar tuh.
Benar. Jadi emang ini satu yang Ngapain Anda pakai kacamata di kepala? Waduh. iya. Karena yang minus otaknya. Bagus, itu pancingan. Tapi bisa nggak sih sebenarnya agama akhirnya menjadi Kampret juga. menjadi Bener loh. menjadi solusi bagi apa sih namanya perbedaan ini segala macam? Apakah agama itu adalah solusinya atau gimana? Iya dari awal memang agama adalah solusi bagi perbedaan. Bahkan Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu dikenal sebagai al-amin, orang yang berintegritas, lantaran dia selalu mencari titik temu untuk mempersatukan mereka yang berbeda dalam satu momentum yang sangat terkenal dan dikenang. Ketika Hajar Aswad itu jatuh dari posisinya, Nabi Muhammad itu hadir di tengah orang-orang yang ribut mau saling bunuh-bunuhan lantaran berebut siapa yang mau mengembalikan ke tempatnya, karena masing-masing kelompok merasa dia paling oke dan paling berhak. Akhirnya Nabi Muhammad letakkan di atas sorbannya, kemudian semua kelompok disuruh pegang sorbannya, kemudian bareng-bareng mengembalikan ke tempatnya. Mempersatukan di tengah perbedaan itu memang tipikal dasar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan jauh sebelum memperkenalkan sholat, puasa, zakat, haji, beliau memperkenalkan dirinya sebagai Al-Amin, sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, karena belum diangkat waktu itu, dengan mempersatukan sebagai salah satu visinya. Bukan hanya intra umat Islam, tapi antar umat beragama, bahkan dengan orang yang nggak beragama atau nggak bertuhan atau nyembah botol Yakult sekalipun. Itu dipersatukan melalui apa? Skema Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad memimpin negara yang disebut dengan negara Madinah, beliau itu bikin Piagam Madinah di mana siapa aja kalau mau hidup di sana dengan damai dan bersama, ayo gua lindungin. Oh, cara Habib mendakwah tuh kayak tadi tuh ya. Karena gue di tengahnya ada jokes komedinya yang bikin gue ketawa, terus gue harus serius lagi tuh. Iya. Responnya, Bib. Itu nyampe sih ke gue, Bib. Iya. Jujur aja, itu ya yang jadi titik daya tariknya si Habib Ja'far tuh ya. Soalnya ini orang nggak perlu mikir untuk ketawa kan. Semua orang tahu caranya ketawa. Dan kayaknya salah satu yang paling mempersatukan kita itu adalah tawa kan? Humor. Benar. Iya. Komedi. Ada sih yang haram yang mempersatukan kita. Apa tuh? Ya. Kamu jahat tapi enak itu. Bukan. Ya ling-ling. Oke, Karena ya ini ada sedikit data yang mau kasih lihat ke pendengar Lisan Teras Negriku. Berdasarkan survei Indeks Potensi Radikal atau IPR 2023, angka IPR menunjukkan terjadi peningkatan indeks sebesar 1,7%, dan hasil survei ini menemukan bahwa yang terpapar radikalisme adalah perempuan, remaja, dan anak-anak. Tanggapan Habib Ja'far gimana tentang hal itu? Sebenarnya bisa jadi itu lantaran ada relasi kuasa. Jadi misalnya bapaknya udah kena paham radikal, akhirnya dia mempengaruhi ke keluarganya, istrinya, juga akhirnya gitu. anak-anaknya. Jadi mereka karena terpapar dan kemudian memapar orang lain. Karena pada dasarnya perang yang diperbolehkan aja dalam Islam, Allah katakan dalam Al-Quran itu kurhun lakum. Orang pasti benci, gak ada orang tuh suka perang. Walaupun perang yang diwajibkan sekalipun, orang gak suka, orang pengennya chill aja hidupnya, damai-damai, santai-santai. Maka orang yang kemudian terpapar radikalisme itu karena dipapar terus-menerus, dan setelah dia terpapar, dia itu memapar yang lainnya. Nah biasanya perempuan, anak-anak itu terpapar, remaja, lantaran relasi kuasa dari suaminya, dari gurunya, dari orang-orang tua di kampungnya, yang selain media sosial yang kemudian membuat mereka itu sering terpapar oleh paham-paham radikal itu. Iya, bahaya juga ya kalau kayak gitu ya. Dan ini yang kita syukuri sebagai masyarakat Indonesia kan juga kita Bhinneka Tunggal Ika gitu, Bi. Betul. Yang mana sebenarnya kita harus bersatu juga gitu kan. Betul. Toleransi satu sama lain. Tapi masalahnya belakangan ini kalau kita ngeliatin kasus-kasus viral, justru banyak orang-orang yang intoleran. Bukan hanya sekedar mungkin yang ekonomi di bawah, tapi ada juga ekonomi di atas segala macam. Ada oknum-oknum lah ibarat kata kita bahasnya gitu. Betul. Kan. Sebenarnya peran yang paling baik untuk kita bisa jadi toleran seperti apa sih? Iya, pertama gue menganggap ya, radikalisme itu tidak hanya spesifik soal agama, tapi dia bisa menjadi radikal secara ekonomi. Udah kaya masih aja nyuri duit orang lain. Iya kan? Oh benar juga. Radikalisme secara kesukuan.
menganggap sukunya paling keren, Calvinisme akhirnya, dan menjelekkan suku-suku lain. Pokoknya dalam segala sektor itu terjadi. Yang pusat utamanya adalah karena kebodohan dan ego. Nah, radikalisme ini tidak hanya terkait dengan isu kemiskinan, bahkan itu hanya isu-isu sekunder. Utamanya radikalisme itu soal ideologi yang problematik. Makanya teroris terbesar dalam sejarah dunia, salah satunya itu adalah salah satu orang yang terkaya, yaitu Osama bin Laden. Osama bin Laden itu orang kaya banget, Pak. Bukan orang miskin dia. Dia nongkrongnya di kafe-kafe kelas atas ibarat kata. Sky Lounge yang di atas itu biasanya. Wes, makasih Mas. Ngopi dulu, Bib. Siap. Ngeteh nih kayaknya. Bukan ngopi. Sebelah namanya Yanti, ini Yanto. Oke, ini Yanto, Mas Yanto. Kok bentukannya kayak agak gimana gitu ya? Agak enak seger. kayaknya. Tapi emang cocok sih kalau kita ngomongin soal toleransi segala macam sambil minum, sambil kecil gitu kan. Sambil santai-santai dulu. Lu bisa nggak usah gitu? Nggak bisa, Bib. Nggak bisa ya? Itu udah bisa. Konten lu yang terbaru ya, Bib? Iya. Itu lucu banget tuh. Gak enak. Iya. Gak enak. Itu kayak udah jadi bawah sadar kita. Ngetok pintu kenapa harus begini? Padahal gini juga bisa ya. Betul. Nyempil juga bisa sebenarnya ngetok pintu. Iya, kan? makanya. Ini menurut Habib nih. Peran orang tua gimana sih, Bib, untuk ibaratnya kayak preventif lah untuk menjauhi praktik-praktik radikalisme yang tadi Habib udah jelasin kan. Ada dari manapun bisa sumbernya banyak kan, dan aku juga pernah ngelihat story atau cerita dari influencer terkenal juga, podcaster, spesifik ya. Iya. Jadi udah tahu akhirnya orangnya. Tahu kan, Bib ya, terkena radikalisme dari cuman link doang dari media. Betul. Dia dapat link, diklik terus dia langsung masuk ke grup, terus habis itu dia menyebar dan keluarganya pun terkena radikalisme. Bahkan ada yang masuk kelompok radikal sekeluarga itu awalnya karena link di Facebook. Nah itu akhirnya dia berangkat bergabung di Timur Tengah dengan kelompok radikalisme dan terorisme, salah satu yang paling mengerikan di zaman ini. Nah, peran orang tua itu gue mau ngasih dua hal. Pertama ya, kata Karen Armstrong, lebih dari 50% pemahaman keagamaan dia itu ditentukan dari apa yang dia dapat di masa kecil. Makanya peran orang tua menjadi penting bagaimana mengisi pemahaman seseorang tentang agama. Dan itu yang dimaksud dengan ideologi kan. Jadi nggak mungkin tuh orang mau melakukan tindak misalnya bom bunuh diri kalau tidak ada jaminan ideologis bahwa dia akan mendapati kehidupan yang lebih baik setelah dia mati. Jadi nggak ada. Kalau penyebab radikalisme utamanya adalah kemiskinan, lah ngapain dia mati? Betul. Mati terus buat apa kalau dia? Iya, kalau karena kemiskinan kemudian dia dijanjikan ekonomi, buat apa duitnya gitu. Nah, yang kedua, gue sendiri kalau cerita sering kali gue bilang bahwa gue menjadi toleran begini ya lantaran parenting dari ayah gue. Dari kecil ayah gue itu kalau hari pahlawan ngajakin gue ke makam pahlawan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan mendoakan para pahlawan. Kemudian kalau hari besar agama Kristen dan Katolik, gue diajak tuh ke rumah-rumah orang non-Muslim atau bahkan pendeta untuk ngasih hadiah ke mereka. Jadi itu sebagai wujud untuk kita membangun toleransi, kemudian semangat kebangsaan sebagai seorang Muslim dan lain sebagainya. Dan itu yang bikin akhirnya gue seperti sekarang, karena dari kecil udah dipapar secara positif oleh nilai-nilai toleransi dan moderasi. Yang penting banget berarti itu peran orang tua. Dan tapi menariknya adalah kalau misalkan ternyata orang tuanya udah nyemplung ke radikalisme duluan, itu gimana akhirnya anaknya itu anaknya kemungkinan akan terpapar. Karena gini, sebenarnya tugas orang tua itu hanya menjaga anaknya tetap toleran. Karena pada dasarnya setiap anak itu dilahirkan toleran. Intoleransi itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nggak ada tuh bayi Muslim
nggak suka kepada bayi Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Lucu Nggak banget ada kan? Nggak ada bayi kulit hitam benci bayi kulit putih. Wah, nggak tidak ada. Nggak ada. Jadi toleransi itu diciptakan oleh Tuhan. Intoleransi itu diajarkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Baru pas dia gede, dia diomongin nih sama orang tua atau lingkungannya. Jangan mainan sama orang Kristen tuh begini dan begitu. Jangan ngumpul sama orang Batak tuh begini dan begitu. Jadi diajarkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang tua. Karena itu sudah pasti harus berangkat dari orang tuanya terlebih dahulu. Nah, kalau lo tidak mendapatkan support system untuk membangun toleransi dalam pikiran, perkataan, dan sikap lo dari keluarga lo, maka carilah referensi itu. Kalau lo bingung, ya ujung-ujungnya carilah referensi itu pada sosok-sosok agung dalam agama, pasti toleran. Kalau dalam Islam Nabi Muhammad, sahabat Nabi, itu pasti pribadi yang toleran karena setiap agama mengajarkan kebenaran yang berbeda, tapi setiap agama semuanya mengajarkan kebaikan. Toleransi itu pasti diajarkan semua agama. Jadi kalau lu gak dapet referensi di rumah, ya lu harus entah itu baca buku, entah itu nonton podcast. Gua aja menghadirkan podcast tentang toleransi itu agar orang-orang pernah ngelihat seorang Habib duduk dengan seorang Bante ngobrol tentang perbedaan agamanya dengan santai sambil ngakak-ngakak, sambil minum kopi dan makan gorengan gitu. Jadi orang jadi oke lah. Ini gue curiga nanti dari tadi ngeliatin Habib Ja'far kayak serius, mesra banget, pengen jadi pemuka agama lu ya? Enggak, belum. Belum. Kita nggak tahu ya hidup kali. Kita nggak tahu ya. Kalau dari rambutnya kayaknya dari server sebelah bisa dia. Ya, oke, gitu kita lanjut ya. Lanjut lagi aja. Biar ada ini dikit lah. Tadi serius banget kan ya. Cair dikit. Emang apa orang ganteng tuh susah jadi humoris ya? Bener. Iya. Kayaknya lo pilihannya itu, lo mau ganteng atau humoris ya. Gak mungkin ganteng dan humoris tuh susah ya. Susah. Berat itu jobnya juga, Bib. Udah suruh ganteng, lu suruh jaga komedi. Itu berat tuh. Kayaknya Andre Taulany doang tuh yang bisa. Iya, bener. Oh iya, dari kecilnya ganteng dia. Nah, Habib Ja'far juga sekarang bisa disebut sebagai selebgram. Ada nggak sih DM orang yang kayak ngerasa apaan sih ngomongin toleransi segala macam? Iya. Tahu ngomongin hal-hal. Sebenarnya gue dibilang selebgram, follower gue cuma 6 juta sih. Nggak cuman dong, Bib. Gimana? Cuman, Bib. Cuma 6 juta. Benar. Sombong ya Benar. 6 juta. Siapa ya 6 juta itu? Banyak. Enggak. Masih sih. Masih. Apalagi sekarang orang bilang, ya kita hidup udah aman-aman aja nih, nggak ada teroris, nggak ada bom, nggak ada kekerasan antar umat beragama. Pertama ada kok kemarin di Tangerang kan, ada tuh 2 kali malah. Ada yang mau beribadah di rumah nggak dibolehin, ada yang sedang doa rosario. Itu diramaikan, diusir. Bahkan Pak RT-nya tuh yang jadi pionirnya tuh kan. Iya. Padahal seharusnya RT itu kan rukun tetangga ya. Harusnya. Iya kan? Berarti dia kan akhirnya RT di Madura tuh, TRT. Tidak rukun tetangga. TRT gitu. Jadi dia malah jadi ininya ya, titik tengahnya ya. Iya, dia jadi triggernya. Nah, jadi gue sering lah dibilangin, ini ngapain sih masih ngomongin toleransi? Karena intoleransi itu satu aja bisa menghancurkan sendi-sendi kebangsaan kita. Bayangin loh, semua orang toleran, tapi ada satu orang nggak toleran, kemudian dia melakukan tindak bom bunuh diri di suatu tempat. Ekonomi kita hancur, suasana keberagamaan kita jadi nggak kondusif, persatuan kita bisa terkoyak, dan berbagai hal terkait hajat hidup orang banyak, bahkan citra bangsa ini menjadi tercoreng lantaran satu orang itu. Apalagi faktanya memang toleransi antar umat beragama itu masih belum sepenuhnya baik-baik saja. Tadi kita baca datanya, kemudian beberapa waktu kita baca beritanya, nggak lama tuh. Jadi ya memang sudah seharusnya nilai-nilai ini harus kita sebarkan terus. Betul. Apalagi Indonesia, salah satu negara paling beragam di dunia. Bahasanya ada ratusan, sukunya ada 1000 lebih. Jadi udah pasti yang bisa ngejagain kita itu ya toleransi, saling menerima, bahkan saling berkolaborasi dalam kebaikan di tengah perbedaan. Luar biasa. Dan emang
kalau ngomongin soal intoleransi, pasti setiap orang punya pengalaman masing-masing lah ya. Lu ada nggak sih kayak pengalaman mungkin Intoleransi. ngerasa kayak lo dikucilkan karena lo beda apa segala macam, mungkin karena lo terlalu tampan misalnya? Enggak lah. Terlalu gondrong. Nah, gondrong sering gue dan Dibully, Jujur lebih aja. ke dibully ya. Iya, Dibully gitu setiap jadinya. gua misalkan lagi konten atau lagi syuting atau apa gitu Iya. kan, pasti ada aja tuh yang komen, gondrong dong bang, nggak nyopet. Jadi Oh. semua diidentikan Iya, gondrong itu adalah iya. orang jahat gitu. Sampai Padahal lo nggak padahal nyopet. sedikit jahat. Pancingnya juga jago nih Habib ya, jago ya. Padahal sampai gue pernah deketin cewek, dia langsung stigmanya stop di cowok gondrong. Oh, gitu? Karena cowok gondrong udah stigmanya udah belusukan, jahat, udah pokoknya brengsek lah intinya gitu. Iya. Jadi ya banyak lah orang-orang yang selalu melihat gue dari rambut gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak influencer gondrong. Oh. Terima kasih bang influencer gondrong di sana Oh, yang udah gitu. memperkenalkan Iya. gondrong sebenarnya bisa loh. Iya, iya, Nih iya. jadi orang Jadi kalau gua tuh pernah mengalami 2 hal. Gimana tuh? Pertama, guanya yang intoleran. Oh, oke. Jadi gua pernah nimpukin gereja pakai kerikil. kapan nih? Kapan Itu nih? waktu kecil, waktu kecil. Agak janggal sih Waktu ceritanya. kecil. Bisa dari tadi ngomongin toleransi loh, Bib. Iya. Mau ngomongin apa? Lah, itu maksud gua. Mari kita jujur kepada diri kita Ya. sendiri Oh, iya, iya. dan mengambil pelajaran dari diri kita sendiri. Mari. Bahwa kalau lu ngelihat gua sekarang toleran, gua dulunya ada loh fase intoleran. Tapi gua bisa berubah menjadi toleran gitu. Karena gua belajar gitu. Maka buat lu yang sekarang masih intoleran, lu bisa lo menjadi seperti kita untuk toleran asalkan lu mau belajar, lu mau bergerak, lu mau bertumbuh. Nah dulu itu nimpukin gereja tuh. Tapi lebih ke karena gerejanya itu bentuknya seng tinggi gini. Jadi kalau dilempar ke atas, keluduk bunyinya bagus. Iya, iya, Walaupun juga karena gue terpapar sekolah dan komunitas lingkungan yang Islam aja dulunya. Iya. Gue baru ketemu orang Kristen pertama kali itu kelas 1 SMP. Karena gue SMP negeri. Dan gue baru tahu itu bahwa oh ada ya Kristen yang baik. Gue kira yang baik cuma Islam doang. Kayaknya Dulu problem semua anak madrasah nggak sih? Soalnya Betul, gue juga iya. anak madrasah. Iya kan, gitu Oh, lah. anak madrasah ya? Madrasah juga gue. Gimana tuh Dan kalau anak madrasah? Sama jadi kayak Flavinya? waktu masih di sekolahan kan kayak waktu pesantren segala macam, belajar agama terus segala macam, terus ngeliatin tahu-tahu ada orang yang mungkin secara tampilan berbeda tapi ternyata baik, itu juga jadi kaget. ya. Iya. Iya sama kayak ngelihat orang gondrong kan Iya. udah ada stereotipnya. Ngelihat perempuan ngerokok Iya. ada stereotipnya. Bahkan hal-hal yang kecil-kecil aja itu ada stereotipnya dan kita percaya dulunya. Sama ini intoleransinya gue tuh pernah matiin listriknya orang Tionghoa tuh. Kan biasanya di depan dia ruko, di belakang rumah. Jadi proses dia keluar lama tuh. Jadi gua manjat punggungnya teman gua, cekrek, kita kabur. Kenapa? Yaitu karena gua tidak dipapar oleh informasi-informasi bahwa ada di luar sana orang yang berbeda, yang juga baik, yang lo harus hidup bersama. Gue hidupnya di kampung Arab doang tuh. Jadi katak dalam tempurung. Nah kalau intoleransinya, yaitu karena gua Arab. Dan itu yang gua prihatinkan dan gua sedihkan karena terjadi ketika gua udah kuliah oleh seorang dosen yang udah doktor. Makanya tingkat pendidikan itu tidak menjamin bahwa dia telah tinggi juga dalam berpikir. Kenapa? Jadi gelar doktor itu penanda bahwa lu telah sekolah doktoral, bukan lu telah berpikir seperti doktor. Jadi akhirnya dia bilangnya tuh dia memberikan satu cerita yang diskriminasi terhadap orang Arab. Dan akhirnya teman-teman gue tuh di lift pas keluar dari kelas itu pada manggil gue Arab gitu. Gue gak ada masalah dipanggil Arab karena memang gue orang Indonesia keturunan Arab. Walaupun gue gak nyaman dengan panggilan itu. Gue sering tuh naik ojek online atau dulu pas kecil naik becak. Orang Arab ya? Enggak, orang Indonesia. Orang Arab? Enggak, orang Indonesia. Orang Arab? Saya orang Madura bahkan. Enggak, Arab. Ya udah Arab. Nah, gitu dong kata dia. Mungkin itu yang dirasakan juga ke suku atau ras lain kali ya. Misalkan gue ada di kampus gitu ada temen yang agak sipit misalkan bilangnya Chinese ini, tapi mungkin dia ada merasa sebenarnya kalau kan? Arab gak ada masalah gue. Iya. Masalahnya dia ngambilnya itu dari dalam perut, Pak. Suaranya. Arab begitu. Itu yang bikin tersinggung tuh.
Jadi kita tersinggungnya tuh karena nadanya sih lebih. Kalau Arab ya udah gua Arab gitu. Iya. Gua Arab ya udah. Maksudnya Arab tuh keturunan. Iya. Jadi ketemu sama dosen itu kapan, Bib? Gua gak pernah sih, soalnya gua udah blokir WhatsApp-nya. Berhubung nggak pernah ketemu. Iya, berhubung nggak pernah ketemu. Kita sudah siapkan. Nah, gitu-gitu aja lagi dan Kan dia udah meninggal. Innalillahi. Salah Kata lagi. siapa tuh udah meninggal? Saya tidak tahu tuh. Enggak, kata gue meninggal maksudnya meninggalkan kampungnya kan dia di orang. iya. Alhamdulillah. Gue buru-buru innalillah aja. Iya. Hah? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Masalahnya banyak orang-orang yang akhirnya seringkali berkutat sama gue bener. Pokoknya orang lain salah. Akhirnya banyak orang-orang yang berdebat di sosial media. Kita ngomongin soal kepercayaan dulu ya. Seenggaknya sama statementnya mereka dulu gitu. Akhirnya gimana akhirnya Habib harus bisa menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat mungkin. Gue sering mengutip pendapatnya Imam Syafi'i bahwa lu benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan, dan orang lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Dan manusia memang tempatnya salah. Walaupun agama Islam itu agama yang sempurna dalam keyakinan gue sebagai seorang muslim, tapi gue kan gak sempurna. Gue bisa salah memahami Islam, salah memahami Al-Quran, salah menafsirkan hadis, dan lain sebagainya. Sehingga sudah sepatutnya kita dididik oleh agama, khususnya dalam ini Al-Quran, wahfid janahaka, rendahkan hatimu. Jadi sibukkan dengan kesalahanmu dan lupakan kelebihanmu, sibukkan dengan kelebihan orang lain dan butakan dari kekurangannya. Jadi gue dididik untuk ya udah, lu bisa salah, bahkan pasti salah, sehingga tetap membuka diri dari perbedaan di sana. Dan memang kata Nabi Muhammad, di luar sana ada banyak hikmah dari orang yang berbeda agama, bahkan dari orang yang munafik. Dan dimanapun kamu menemukannya, ambillah ia karena dia adalah harta karun bagi orang yang beriman. Jadi paling enak ya udah tidak bikin echo chamber tuh, ruang dengung. Ngumpulnya sama orang yang sama doang. Akhirnya post truth. Betul. Bukan mencari apa yang benar, tapi apa yang dianggap enak, benar. yang dianggap benar. Bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran doang. Nah, makanya paling enak sih memperluas pergaulan, memperluas bacaan, memperluas pemahaman, agar lu tahu bahwa yang benar bukan cuma lu. Bisa jadi orang itu hanya berbeda. Kita tulis angka 6 di sini, kameramen akan baca itu sebagai 9, dan itu gak salah, beda perspektif doang. Nah itu memperluas perspektif itu menjadi penting banget sih. Kalau misalkan di kolom komentar, Habib kan 6 juta follower ya tadi, dan udah centang biru juga gue tambahin tadi. Dengan red card 1 miliar. Kontrak di mana-mana. Gue tambahin lagi apa nih? Pokoknya intinya tuh kalau mereka komen di kolom komentar Habib, ada nggak batas-batas toleransi yang Habib punya prinsip sendiri pada diri sendiri gitu? Kalau misalkan ini udah keterlaluan nih. Pertama, gue bersetia kepada algoritma. Jadi kalau di Instagram tuh kan sekarang setiap hari lo dikasih update. Ini ada peluang, kalau misalnya gue ya, ini ada peluang setiap hari itu 14.000 akun spam. Oh ya. Kalau mau kita bantu hapus nih. Nah gue langsung bilang hapus. Jadi setiap hari berkurang 14.000 tuh followers gue, gak apa-apa, yang penting hidup gue bahagia gitu. Oh, ada fitur itu. Ada fitur itu. Tuh biasanya tuh. Sekarang. Kemudian yang kedua, gue tidak sungkan untuk memblokir orang-orang yang hate speech, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Itu bukan memutus silaturahmi, karena silaturahmi itu tersambungnya hati. Maka selama gue gak benci, tetap mendoakan dia, itu tidak dihitung memutus silaturahmi. Bahkan gue sengaja putus agar dia tidak lagi menyampaikan komentar-komentar yang negatif yang membahayakan gue dan bikin dosa dia. Oh iya. Kemudian yang ketiga, komentar-komentar yang destruktif gue akan hapus. Misalnya komentar-komentar yang nyindir sana, nyindir sini, itu gue biasanya hapus kalau gue baca. Terus yang keempat, komentar-komentar atau akun-akun yang spam tapi tidak terbaca oleh algoritma. Gue pasti akan hapus dan blokir. Kayak jasa followers. Oh iya. Itu gue hapus karena itu bikin betul. Gitu ya. Kalau jasa followers gue lebih gede karena ini dia bikin orang akhirnya
menipu orang lain dengan banyaknya followers itu kan. Sama kayak Coach Justin berarti ya Habib. Oh, blognya ada 14.000 tuh blognya tuh Coach Justin juga tuh. Gue juga blognya. Kalau blog mungkin gue gak sampai segitu, tapi kalau hapus akun mungkin udah ratusan ribu. Waduh. Mungkin komentar-komentar seperti ini ya. Gimana sih caranya biar ngurangin katarak, ngurangin minus, kan banyak tuh biasanya orang kayak gitu kan. Itu yang terus bikin conversation sendiri. Betul. Gitu. Ya gitu-gitulah yang bikin gedek tuh. Makanan Jogja tuh gedek. Gudeg dong. Sampai sekali. Tapi yang curang sebenarnya orang-orang yang hate speech segala macam, mereka tuh berlindung di balik akun anonim. Makanya mereka bisa komentar-komentar seenaknya. Iya, benar. Kalau di dakwah di depan umum secara langsung ada nggak sih kayak gitu? Apakah lebih mudah dakwah di depan umum atau di HP justru? Hate speech atau perbedaan? Kalau perbedaan sering gue temuin. Bahkan orang beberapa hari yang lalu gue ketemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan gue, ya biasa ngobrol aja akhirnya. Itu di forum gede gitu. Tapi kalau hate speech kayaknya nggak ada ya. Gue gak pernah dapat itu di forum yang terbuka langsung hadap-hadapan. Karena kan kita seringkali beraninya kalau anonim doang. Iya, makanya. Nah, soal anonim, gue gak ambil pusing karena gue ngebayangin nih orang pakai celana pendek, kaos kutang, terus entengnya ngata-ngatain gue, kenapa gue jadi baper? Gue bayangin aja nih orang goblok aja kata gue, ya udahlah gitu. Nah, jadi relatif kalau soal hate speech, gue gak pernah sih ketemu secara langsung dengan orang yang seperti itu, kecuali dulu-dulu ya. Jadi oke aja, dan kalaupun gue tetap ketemu dengan orang yang mungkin gak suka gue, mungkin sikapnya bikin kesel, gue biasanya sih akan pertama tunjukkan bahwa gue gak seperti dia, gue gak balas dengan keburukan, dan setelah itu gue pergi. Nah, pertanyaan gua, Apa tuh? Habib kan masuk industri entertain kan pasti bukan dari kecil pengen punya cita-cita pengen jadi influencer, pasti enggak dong Bib ya? Pengen jadi artis, pasti cita-citanya tiba-tiba aja masuk ke dunia ini gitu kan Bib ya? Nah, pas pertama kali masuk di sini pasti ada positif dan negatifnya. Nah, yang Habib nggak suka sama industri hiburan sekarang apa sih Bib? Kalau artisnya kayak yang sengah atau ada apa lagi Bib, cerita-cerita yang Habib bisa share? Kalau gue yang selalu kurang berkenan adalah pada kalau dari orang luar ke gue fanatismenya. Gue gak mendidik orang untuk ngefans ke gue. Karena John Lennon dibunuh oleh fansnya. Wih, keren. Gandhi dibunuh oleh fansnya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh fansnya. Bener. Jadi itu minimal dibunuh karakter lo. Makanya gue gak pernah bikin konten berdasarkan permintaan followers tuh gak pernah. Ini konten gue, lu jangan bacot, lu dengerin deh. Asik. Atau itu kalau dari luar ke gue gitu, bahwa gue gak membentuk fanatisme. Kalau dari guanya itu lebih gue selalu hati-hati apakah ini istidraj atau karunia. Istidraj itu artinya kita dikasih sesuatu kelebihan oleh Tuhan karena kita sesat, agar kemudian makin sesat karena udah diingetin nggak bisa-bisa dan nggak mau berubah gitu. Nah, gue selalu waspada bahwa popularitas ini itu karunia, bukan istidraj yang diberikan Tuhan kepada kita. Di antaranya tadi dengan gue menjaga kehadiran gue di majelis-majelis, ketemu dengan orang-orang, gue naik motor kecenderungannya kemana-mana, biar menjaga kehadiran gue di mereka dan menjaga hati gue, pikiran gue agar tetap low profile. Jadi lebih ke melakukan treatment itu. Di antaranya juga gue gak punya manajer, gak punya manajemen. Oh ya? Iya, gue cuma punyanya asisten. Berarti ngapusin komen Habib sendiri ya? Gue sendiri. Gak ada timnya sama sekali. Iya. Rating itu jarinya Habib. Ratusan ribu. Makanya gue seneng tuh. Gue baru tahu bulan lalu kali ya, yang soal Instagram tuh mau bantu ngapusin. Iya, bulan lalu. Fiturnya. Nah, gue seneng tuh. Orang kan, ih sayang. Gue enggak. Gue sayang sama diri gue sendiri, jadi gue hapus tuh. Bener. Jadi seneng sih kalau terbantu dengan begitu. Karena emang gue lebih ke gitu-gitu. Bahkan gue sengaja tuh kayaknya nih orang nggak suka sama gue. Ya gue nggak follow dia. Kalau dia follow gue, bahkan gue blokir dulu, terus gue buka blokirannya biar jadi unfollow gitu. Jadi biar ada trik-triknya berarti. Iya, gue ini aja lah, slow living, yang santai-santai aja, nggak mau ribut-ribut. Dan bisa dicek, gue gak pernah ngomongin orang lain, gue gak pernah ngomongin peristiwa, gue selalu ngomongin ide.
karena nggak mau berurusan dengan berbagai peristiwa, nggak mau urusan bersama orang-orang lain, bahwa yang men-trigger peristiwa A, B, C, orang E, F, G, iya, tapi gue nggak pernah menyebut namanya atau peristiwanya, karena yang penting bagi gue hikmahnya aja. Baru mau gue tanya, Bib, seruan podcast sama Onat atau sama Coki? Masing-masing punya keseruan ya, punya keseruan tersendiri. Kalau Coki itu logisnya yang bikin kita ter-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan dia. Kalau Onat itu kemurniannya, rasa ingin tahunya yang bikin pertanyaan-pertanyaannya menjadi mendalam banget dan mewakili banyak kepala. Nah, statement Habib tadi tuh dipotong, post di TikTok, FYP. Tapi yang FYP repostan orang. Ntar gue blokir. Dari Habib Jafar kita bisa belajar bahwasanya penting bagi kita juga untuk menjaga agar tidak ada fanatisme segala macam. Betul. Berarti nggak ada niat bikin parpol mungkin ke depannya. Waduh, nggak ada. Gue niat bikin kafe aja nggak jadi. Apalagi bikin parpol. Ada program atau bisnis baru yang mau dijalanin ke depannya? Nasi biryani Habib Jafar kayaknya seru deh. Ada nasi biryani? Iya ya. Tapi Habib Jafar bikin nasi biryani biasa aja. Kalau nasi takut baru tuh. Iya, Bib. Anda memang dakwah lucu, tapi kadang-kadang maksa. Jadi, cuman ini gue punya gimmick soal warung Madura swasta. F&B, iya, F&B. Laku pasti, gue yamin. Tapi akhirnya jadi podcast itu sih. Jadi podcast gue. Karena gue dari dulu pengen podcast yang gue lebih banyak bertanya dan betul-betul tongkrongan aja. Selama ini kan podcast gue masih gue selipin dakwah terus. Ini pengen yang betul-betul tongkrongan karena gue percaya obrolan tongkrongan itu isinya adalah pada ketidakberisiannya. Kita nganggap gak berisi padahal bagi orang itu ada hikmahnya. Minimal jadi tontonan yang asik aja, yang santai aja, nemenin tidur gitu. Karena Setuju. Nemenin orang tidur tuh kan pahalanya gede tuh. Artinya bantu orang tidur dengan podcast kita. Tapi agak berbahaya ya nemenin orang tidur gitu bahasanya. Iya, tapi kan pakai podcast. Iya, pakai podcast. Sebenarnya bukan bahasa saya yang menyeramkan, pikiran Anda aja. Iya. Bukan dari senopati nemenin tidur di rumah aja. Terakhir nih, Bib. Buat para penonton Lisan Teras Negeriku, ada nggak sih tips atau trik dari Habib Jafar agar anak muda Indonesia bisa menambahkan sikap toleran khususnya agar terhindar dari radikalisme atau terorisme nih? Ya biar nanti kalau ada link-link yang nggak jelas atau ada doktrin-doktrin dari luar sana tetap bisa menjaga dirinya terjauh dari radikalisme. Ada nggak tips and triknya, Bib? Nggak ada sih. Oke, terima kasih banyak. Nggak ada sih, ada jawaban terakhir. Masih kaget loh. Ya, 12 episode di nontonin loh ayo dong. Ya ini pertama adalah memperluas wawasan kita, entah itu melalui tongkrongan, melalui dengerin podcast, melalui nonton YouTube, melalui baca buku, melalui apapun yang bisa memperluas pemahaman kita, cakrawala kita, wawasan kita tentang berbagai hal. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga diri untuk melakukan hal-hal bodoh, yaitu intoleransi, radikalisme, apalagi sampai konflik, hate speech dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan itu realitas yang nggak bisa lo apa-apain karena Tuhan yang menciptakannya. Sehingga berharap orang sama itu adalah mimpi di siang bolong. Jadi berharapnya orang bersatu, bersama, bukan menjadi satu atau menjadi sama. Itu imajinasi yang menurut gue penting ada di pikiran kita. Dan yang terakhir, menyadari bahwa bahkan Nabi Muhammad sekalipun diperintahkan untuk sekadar menyampaikan, bukan memastikan. Maka gue nggak ada beban, gue menyampaikan aja nilai-nilai toleransi yang ada dalam agama Hindu, agama Islam kan. Gue ngertinya agama Islam. Enggak sekalian animisme dinamisme. Enggak. Jadi gue nyampaikan. Pada akhirnya gue kembalikan kepada setiap pendengar gue. Karena kalau gue ngotot agar didengar dan diikuti, itu aja anasir-anasir intoleransi dan radikalisme. Keren. Tidak perlu maksa. Itu
adalah closing statement yang bisa diklip juga di TikTok biar kalian FYP. Iya. Dan teman-teman semua di sini gue mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat Abdan juga Habib Jafar udah mau nemenin gue. Gokil. Buat kru semuanya juga thank you banget. Semoga apa yang kita obrolkan di sini bisa jadi bekal buat kalian semua untuk menjaga terjauh dari radikalisme dan juga intoleransi. Karena setelah ini kalau nggak salah Nadika bakal hijrah ya. Insya Allah Abdan. Pisang gorengnya nggak dimakan mau. Dan ini juga ya bahwa sekarang Gen Z dan generasi milenial sangat menjaga dirinya dari radikal bebas. Iya kan, dengan sabun lah, dengan minuman-minuman herbal dan lain sebagainya. Menggunakan skincare dan lain sebagainya. Betul. Dan yang lo perlu tahu adalah yang lebih ngeri dari radikal bebas adalah radikalisme. Keren. Ya itu dia. Tepuk tangan buat Habib Jafar. Thank you. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan terima kasih buat Abdan udah nemenin gue hari ini. Pisang gorengnya silakan dinikmati, Bib. Teman-teman semua, nextnya kita bakalan ngundang siapa? Tolong tulis di komentar. Kalau kalian ada review, ada pendapat atau opini, tolong tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin yang pengen Habib Jafar 12 episode. Tulis juga di kolom komentar. 12, tulis 12 aja. 12. Kayak Dr. Richard Lee ya. Gitu tuh. Tulis ya. Bukan di kolom komentar. Jadi teman-teman semua, nextnya ada siapa? Kita nggak ada yang tahu. Tulis aja di kolom komentar. Dan Nadika pamit. Abdan pamit. Habib Jafar Saya pamit. Sampai ketemu lagi di next episode Listen. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.